Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk anak cucu dan kita semua tentunya. Kali ini Oma ingin berbagi surveinya Oma. Nah, Oma itu kan punya murid ceritanya nih. Ini halo, murid-murid Oma dari LPQ. LPQ itu lembaga kursus ya yang memberikan pelatihan, itu bisa bekam, bisa herbal, bisa akupunktur ya, dan macam-macam. Nah, Oma salah satu narasumber untuk herbal Indonesia gitu ya. Nah, dari murid-murid Oma itu ternyata ini kan Oma bikin survei nih, survei kesehatan diri. Oma bilang ke murid-muridnya Oma, kita mau membantu ngobatin orang lain, tapi kalau diri kita sendiri nggak sehat, bagaimana? Ayo sekarang saya mau tahu, sekarang Anda harus jujur kasih tahu Oma apa yang bermasalah dengan kesehatan Anda. Oma bilang gitu. Nah terus bikinlah formulirnya ya. Ternyata Oma menemukan sangat menarik ini. Dari sebetulnya ada sampai 70-80 siswa ya, tapi yang menjawab itu sekitar ya 50-an lah gitu ya. Dari 50-an itu ternyata ada 25 siswa ya, jadi separuhnya 25 siswa yang menderita masalah dengan lambung lalu buang air besar. Nah, jadi kalau sudah lambung dan buang air besar masalahnya berarti pencernaannya nggak bagus ya. Oke, makanya Oma ingin membahas tentang pencernaan sekarang. Ya, kita mesti tahu fungsi pencernaan itu apa sih? Fungsi pencernaan itu kan sebetulnya kalau misalnya rumah itu kayak dapur. Nah, dapurnya kalau nggak bisa berfungsi dengan baik, dia mau mengolah macam-macam juga nggak bisa gitu ya. Tetapi pada intinya begini, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud, sistem pencernaan itu berfungsi mencerna segala macam makanan dan minuman yang masuk ke tubuh melalui serangkaian proses pencernaan. Nah, proses pencernaan itu apa saja ya? Mulai dari awalnya, pintu gerbangnya pencernaan itu mulut kita ya, mulut kita, kemudian kerongkongan ya, lalu lambung, kemudian usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir anus. Nih ada 7 ya. Dan sekali lagi nih Oma ulang nih, mulut, kerongkongan, lambung, kemudian usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, inilah organ-organ yang sangat mempengaruhi pencernaan kita ya. Nah, cara menyehatkan pencernaan bagaimana sih? Ini kenapa dari penelitian Oma kok survei nih, kan ya, survei termasuk penelitian ya, itu kok segitu banyaknya yang menderita masalah pencernaan, termasuk juga dari catatan Oma memberikan terapi di waktu itu di desa ya. Terus Oma kasih pertanyaan-pertanyaan, punya keluhan apa? Rata-rata ke pencernaan. Nah, menyehatkannya bagaimana nih ya? Ini dari pengetahuan kuliah Oma juga ya, dari dosen ahli gizi ya. Itu Dr. Tan Sotien mengatakan sebetulnya makanan yang sehat adalah makanan yang mirip dengan bentuk aslinya, tampilannya. Contoh misalnya daging ya daging. Kalau misalnya cuma direbus ya daging rebus gitu ya, tetapi tidak dibuat menjadi bakso, beda lagi. Itu intinya ke sana. Atau misalnya selain daging, buah
Buah itu yang bagus yang bagaimana mengonsumsinya? Apakah di jus? Enggak ternyata. Ya dimakan, paling enggak cuman dipotong-potong terus dimakan. Itu yang lebih sehat, jadi mendekati aslinya. Tidak diolah jadi macam-macam. Intinya ke sana, ya, makanan yang sehat. Kemudian memperbanyak konsumsi serat. Nih, Ancu siapa yang nggak doyan sayur, nggak doyan makan, lalu nanti BAB-nya tidak tiap hari. Nah ini masalah, jangan disepelekan ini, ya, karena akan sangat mempengaruhi kesehatan kita. Kemudian juga mengkonsumsi lemak itu harus dipilah dan dipilih tentu saja, ya. Nah, untuk mengolah daging yang ada lemaknya misalnya, ini cara mengolahnya kita harus memilih bagaimana yang sehat. Yang paling sehat kalau bangsa daging atau lemak, ya paling sehat itu direbus atau dikukus. Kalau misalnya banyak lemaknya itu bisa saja dengan cara begini, direbus dulu lalu airnya yang ada lemaknya yang berkilo-kilo itu dibuang. Caranya begitu, ya, nanti dimasak lagi. Jadi sampai lemaknya itu tidak terlalu banyak. Masih ada sih tapi tidak terlalu banyak. Solusinya begitu. Kemudian minum cukup air. Nah, ini dia. Jangan sampai Ancu ini terus tidak memikirkan asupan air. Nih kalau menurut informasi ahli gizi, ya, yang kita konsumsi itu cairan itu harusnya minimal 2 liter gitu, 2 liter sampai 2,5 liter. Lalu kelola stres. Jadi stres itu manusia semua pasti punya, ya, pasti punya masalah, maksudnya gitu. Jadi apakah semua orang pernah mengalami stres? Pernah, yakin itu. Tapi tinggal bagaimana kita mengelola stres itu, ya. Lalu juga makan dengan sadar. Artinya apa? Banyak nih ya, waktu masih sekolah itu kalau bangunnya telat, lalu makannya cepet-cepet. Nah itu nggak bisa. Itu akan mempengaruhi pencernaan. Jadi makan nggak boleh buru-buru. Kalau idealnya sih dikunyah 32 kali. Supaya apa? Supaya nanti dapur kita ini, lambungnya kita ini bisa mengolah dengan lebih baik, begitu ya, dengan mudah gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah olahraga, ya. Oke Ancu, jadi pencernaan ini benar-benar harus kita sehatkan. Kalau saran Oma sih ya, apalagi sudah seusia Oma ini, makanan yang harus lebih banyak dikonsumsi adalah buah dan sayur. Buah apa yang sehat? Nah sekarang balik ke buah yang sehat, ya, karena apakah ada buah yang tidak sehat? Untuk orang-orang tertentu jadi tidak sehat. Jadi misalnya buah durian, ya, atau belimbing ulu yang terlalu asam juga jadi nggak baik walaupun dia buah. Jadi kita harus pilih. Jadi Oma contohkan misalnya buah-buahan yang sebaiknya dikonsumsi itu bisa dipilih pepaya, melon, semangka, ya, kemudian mangga boleh, ya, lalu juga pisang dan sebagainya. Tetapi balik lagi nanti, wah kalau untuk penderita diabetes boleh nggak itu dikonsumsi itu pisang sama ini misalnya sirsak? Tidak bisa. Jadi dipilihlah buah yang rasanya itu tidak terlalu manis. Itu antara lain begitu ya. Jadi intinya Ancu, kita mesti memperbaiki pencernaan dengan makan buah dan sayur. Oke? Semua orang bisa sehat